Selamat petang, jumpa lagi dengan Mantap Semolo Baru di komunitas Sawo ya. Terkait dengan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh kaum cerdik cendekia ya, mahasiswa terutama. Saya memperoleh pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat karena ada yang menganggap bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa itu lek caron desane kayak koyo nguyai banyu segara. Nah, desa iki pinter macel loh, diajari bertani iki janjane piye ana. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa kedatangan mahasiswa membawa spirit tersendiri. Meskipun banyak program yang masyarakat desa sendiri sudah familiar dengan program-program itu, tapi tetap penting mahasiswa itu datang ke sana karena itu menunjukkan rasa kepekaan, kepedulian sosial sekaligus kesetiakawanan ya, sehingga ini menjadikan spirit bagi masyarakat desa untuk terus-menerus melakukan perubahan sosial atau membangun. Nah, dalam rangka menghadapi pro dan kontra semacam ini, saya ingin mengarah kepada mantan pengabdi masyarakat yang dulu pernah melakukan KKN di sebuah wilayah yang amat sangat terpencil, jauh di pelosok Pacitan. Silahkan Fajar. Oh iya, berbicara tentang pengabdian masyarakat, karena saya juga salah satu pelaku agenda wajib sebenarnya tahunan bagi seluruh perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Nah, saya juga punya pengalaman mengenai pengabdian masyarakat itu. Cuman sebelum saya menjelaskan tentang pengalaman saya pada pengabdian masyarakat di kampus ini sendiri atau biasa disebut sebagai KKN, saya masih bingung. Kenapa saya selalu bingung? Ya, karena saya penuh misteri. Akhirnya saya bingung. Jadi sebagai mahasiswa itu kesalahan, maksudnya kesayangan ya, sayang sekali ketika mahasiswa itu nggak tahu dia masuk kuliah ini tuh tujuannya apa. Padahal jelas ada tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian masyarakat. Namun masa-masa saat ini itu meninggalkan suatu hal yang khusus atau yang wajib itu loh, sebagai seorang agent of change, agen perubahan, dan Ada minyak. minyak pasang-pasang saras. Social responsibility mahasiswa itu kurang ketika dia itu sudah masuk di kampus atau perguruan tinggi, sehingga mereka hanya nggak tahu apa itu pengabdian masyarakat, apa itu cara bermasyarakat dan sebagainya. Khususnya kita sebagai seorang mahasiswa FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tentunya kita harus paham tentang ilmu sosial kita. Nah, berhubungan dengan yang dibahas kali ini itu tentang pengabdian masyarakat yang ada di kampus kita. Nggak tahu nama kampus kita itu apa, Pak? Untak Surabaya. Kampus dewe raro. Kampus Merah Putih kita itu sebenarnya masih dilema tentang pengabdian masyarakat yang ada di Untak sendiri. Kita nggak mau ngerasani, ya ini ngerasani ya. Kang rasane ya. Membahas. Kita mau membahas sedikit tentang yang ada di Untak ini. Kalau di Untak ini kan atau di kampus-kampus bisa dikenal dengan KKN. Itu yang agenda rutin setiap beberapa semester itu selalu ada, atau kuliah kerja nyata. Nah, penyelenggaranya yaitu adalah pihak LPPM, Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat. Itulah. Nah, pengalaman saya mengikuti KKN ini itu ternyata banyak pro dan kontranya. Saya sebutkan dulu pro-nya, yaitu ketika ngomong pro jelas kita hal yang baik, berhubungan dengan yang baik.
tentunya jelas kita di sana bisa menjadi mahasiswa yang bisa mengabdi kepada masyarakat, khususnya di desa-desa terpencil. Jurusan saya kan kebetulan tepat di desa saya sendiri, Pacitan. Tepat di desa saya sendiri, jadi tetangga saya sendiri yang saya abdi itu. Nah, tentunya pihak dari desa itu sangat welcome dengan kita, dengan program-program kita dan sebagainya. Mereka penduduk lokal juga sangat ramah dan sebagainya, karena kita nggak pasti seluruh masyarakat atau penduduk itu pasti menginginkan adanya pengabdian masyarakat itu. Nah, sebenarnya banyak kontranya sebenarnya daripada pro-nya. Kalau pengalaman saya yaitu pertama mengenai masalah dana, kedua masalah tempat, ketiga masalah aksesibilitas, kemudian juga banyaklah sebenarnya permasalahan-permasalahan yang seharusnya dibenahi oleh LPPM. Kita sebagai mahasiswa di sini kan hanya sebatas pelaksana dan mereka adalah fasilitatornya. Nah, ketika kita menjadi pelaksana ini, iya, enggak aku dulu anak kecil ikut lucu. Ya, LPPM sebagai fasilitator ini kurang memfasilitasi kita yang sebagai pelaksana ini. Lah, kalau memang tujuannya ini untuk pengabdian masyarakat, apakah masyarakat di sana ini sudah merasakan apa yang telah kita laksanakan di sana? Nyatanya program-program yang kita laksanakan di sana itu tidak maksimal, bahkan tidak 100% itu terlaksana. Hanya mungkin 30% saja yang terlaksana, dan itu tidak membuahkan hasil, hanya mengambur-amburkan dana. Dari dana yang dikucurkan satu kelompok itu sekitar 45 juta sampai 60 juta. Itu yang diperoleh kita itu hanya 25 juta saja. Setengah persen dari 50% dari biaya yang kita berikan ke LPPM itu tidak semua kita bisa dapatkan. Seharusnya kan itu harus dimaksimalkan. Nah, itu mengenai dana. Jadi kita tidak mendapatkan dana yang full, dana keseluruhan gitu. Jadi ada sisa-sisa dana yang memang diambil oleh LPPM, nggak tahu itu untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau untuk apa, saya nggak tahu. Tapi dari dana tersebut saya rasa kurang maksimal karena hanya sebatas untuk program kerja yang tidak ada tindak lanjutnya gitu loh. Jadi hit and run gitu loh. Rata-rata program kerja di sana itu hit and run. Jadi sekali jalan ditinggalkan. Jadi tidak ada impact yang positif atau yang lebih besar yang diharapkan oleh penduduk lokal di sana. Sehingga banyak meninggalkan masalah atau problematika ketika KKN itu sudah selesai, apalagi kemudian juga masalah waktu. Kalau kita lihat kampus-kampus selain Untak, misal kampus-kampus negeri dan sebagainya, itu waktunya itu bahkan lebih lama daripada kita. Kalau di Untak kan 2 minggu, bahkan mereka ada yang sampai 1 bulan, bahkan 3 bulan. Itu pun jelas programnya. Nah, nggak tahu kenapa di Untak ini cukup singkat waktunya, sehingga apa yang kita lakukan di sana itu kurang maksimal seperti itu. Nah, tentunya pihak LPPM ini harus berbenah diri ya, karena kalau di KKN saya kemarin tematik ini sudah ke 5 kok tematiknya sendiri, nggak tahu kalau yang lain. Jadi nggak ada benar-benar suatu hal yang terlihat ketika kita melakukan ke sana. Daripada kita jauh-jauh ke Pacitan, ke desa saya ya, maksudnya kan jauh banget kan Pacitan itu. Ya mending di sekitar Semolo Warusin saja ya, misal benahi kampus, benahi selokan dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, karena mereka pun juga percuma kalau kita ke sana datang jauh-jauh tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Contoh yang kecil seperti pelatihan, itu kan pelatihan kalau hari ini kita laksanakan mungkin besok sudah lupa gitu loh. Jadi ini sing domongno Mbak iki opo sih sebenarnya? Sudah lupa gitu. Jadi tidak ada suatu hal yang bisa dimanfaatkan yang benar-benar real. Nah, seharusnya dana itu bisa lebih dikhususkan atau lebih dipokokkan pada teknologi tepat guna yang bisa berjangka panjang.
Karena kita tahu bahasanya penduduk desa itu kalau kita beri soft skill itu mungkin susah karena waktu yang terbatas, singkat. Kalau ngomong kita melatih soft skill mereka kan kita harus berangsur-angsur, nggak cuma sejam kita pelatihan terus mereka sudah bisa, itu kan nggak mungkin. Nah ini yang kesalahan-kesalahan program kerja yang kita laksanakan di KKN sebelum-sebelumnya seperti itu. Takutnya nanti tambah dowo karena curhat itu pasti dowo. Jadi mungkin itulah dari saya, yang lain lah gantian. Bau reksa. Bau reksa. Giliranmu cak. Oh, Ya aja cedut-cedut upil lah. ngantuk aku. Kalau saya jadi kebetulan saya nggak terlalu jauh tempat kakaknya, beda dengan Mas Fajar yang jauh di Pacit. Pecit Enggak pacit. Petit pojok kulon Pacitan. Lawakmu nanti. Aku di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Kalau di Sidoarjo Di lumpur di kan? kelompok saya waktu itu memang kalau dibilang tingkat keberhasilan 0%. saya rasa cukup maksimal. Oh, Kepuasan masyarakat sekitar indeks kepuasan. terhadap pelaksanaan KKN teman-teman, program-program yang dijalankan teman-teman memang cukup membantu daripada desa yang terisolir. kita tempati atau kita jadikan praktek pengabdian di daerah Sidoarjo sana, di daerah Candi, Kecamatan Candi, desanya Kendal Pecapian kalau nggak salah. Jadi sangat puas karena teman-teman juga aktif ikut serta membantu kegiatan-kegiatan dari desa, dari kegiatan-kegiatan masyarakat, misalnya seperti Fatayatan kemarin, teman-teman juga ikut membantu persiapan sampai pelaksanaan kegiatan Fatayatan. Itu juga cukup menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat ketika teman-teman ikut membantu kegiatan tersebut, kegiatannya lancar, dan kemudian masyarakat juga mengalami satu kepuasan di situ. Itu salah satu kepuasan masyarakat ketika teman-teman juga aktif di kegiatan-kegiatan yang itu bukan program kerja teman-teman KKN. Nah, kalau di program kerja teman-teman memang terbatasi oleh biaya yang dikatakan Mas Wajan, memang benar. Jadi program kerja yang dilakukan teman-teman tidak bisa begitu maksimal, memang iya, tapi ada beberapa yang kemudian program kerja itu juga membantu masyarakat atau membantu kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalkan pelatihan-pelatihan, misal kalau kemarin ada pelatihan manajemen dan lain sebagainya, manajemen organisasi di kelompok saya, itu juga membantu teman-teman Kartar dalam memanage organisasi Karang Taruna di kampungnya. Jadi itu cukup membantu. Nah, kemudian kalau di masalah pelatihan-pelatihan yang menurut saya memang agak perlu dievaluasi dari teman-teman selanjutnya, itu pelatihan-pelatihan yang memang terkesan menggurui mereka, semacam kalau waktu itu ada pelatihan pembuatan kue. Nah, teman-teman ini pembuatan kue, resepnya itu hanya melihat resep-resep dari buku dan juga dari internet. Nah, sedangkan masyarakat ini sudah menjalankan praktek pembuatan kue itu sudah cukup lama dan turun menurun. Jadi terkesan agak mubazir pelatihan tersebut. Bahkan malah kesannya teman-teman KKN ini dilatih oleh masyarakat dalam membuat kue tersebut. Karena waktu itu pembuatan kuenya kebetulan nggak seberapa maksimal. Jadi bahkan ada warga yang kemudian memang dia punya keahlian di bidang kue tersebut, membantu teman-teman bagaimana cara membuat adonan kue dan sehingga kue itu bisa mengembang menjadi kue yang sempurna, beda dengan kue yang dibuat teman-teman. Tapi itu salah satu keseruan di KKN, ada keberhasilan, ada kegagalan, itu adalah satu suka dukanya di dalam KKN, saya rasa sih itu. Jadi kalau tidak ada kegagalan tersebut, saya rasa teman-teman juga nggak akan pernah belajar atau nggak akan pernah mencoba-coba melakukan sesuatu yang dia tidak tahu itu berhasil atau gagalnya.
Nah, ketika itu gagal, maka teman-teman kan bisa melihat dan mengevaluasi kedepannya ketika teman-teman terjun di masyarakat. Ketika memang yang seperti itu dia belum mampu, benar-benar belum mampu, dipaksakan untuk melaksanakan itu kan hasilnya juga tidak baik. Itu jadi bahan evaluasi teman-teman waktu itu. Jadi untuk keseluruhan memang ada beberapa yang kemudian memuaskan, juga ada yang beberapa memang kemudian sedikit mengecewakan juga. Jadi itu. Kalau untuk masalah maksimal tidaknya KKN, saya rasa memang kalau bicara keseluruhan tidak mungkin bisa benar-benar maksimal sampai benar-benar bisa membuat desa itu menjadi desa yang kompeten, yang maju dan seterusnya. Itu saya rasa ya perlu proses yang cukup lama. Makanya KKN harusnya lama dijalankan secara terus-menerus. Jadi setelah generasi ini, generasi selanjutnya melanjutkan program-program yang belum dilaksanakan oleh generasi selanjutnya di desa tersebut. Misalkan di desanya Mas Fajar, kegiatan yang sudah dilaksanakan apa saja, yang kemudian yang kurang apa saja. Nah, ini yang kemudian harus dijalankan di teman-teman KKN yang akan datang. Nah, ini yang kemudian yang tidak terlaksana, karena saya rasa ada yang perlu diperbaiki di dalam LPPM itu sendiri, yakni bagaimana pengarsipan program-program yang terlaksana. Jadi evaluasi ini yang kemudian tak rasa tidak tersampaikan. Apakah dievaluasi apa tidaknya saya juga kurang tahu. Tapi kalau memang dievaluasi, seharusnya di KKN selanjutnya itu dikasih satu bekal, ini loh program yang kemarin yang sudah terlaksana dan ini yang belum terlaksana. Maka yang harus dilakukan teman-teman selanjutnya itu seperti ini yang untuk menambahi yang kemarin. Saya rasa itu juga harus dilakukan, karena waktu saya KKN itu tidak ada pembekalan yang semacam itu. Jadi pembekalan khusus dari dosen pembimbing bahwasanya ini arsip dari LPPM tentang pelaksanaan KKN di desa X yang kemudian telah terlaksanakan ini, belum terlaksanakan ini, dikarenakan ini, dan kemudian ini yang kemudian harusnya teman-teman jadikan bahan untuk membuat program kerja selanjutnya. Nah, itu tidak terlaksana atau tidak ada pembekalan yang semacam itu di dalam kelompok saya. Ini secara spesifik di dalam kelompok saya tidak terjadi hal yang demikian. Jadi itu yang kemudian harus dijadikan bahan evaluasi LPPM ke depan ketika dalam pelaksanaan KKN ini, supaya desa yang dijadikan binaan LPPM ini benar-benar ada kesinambungan program kerja dari yang lama ke yang baru dan seterusnya, sampai menjadikan desa itu benar-benar mandiri, kompeten dan seterusnya. Itu saya rasa sih itu kalau dari saya. Sampai Pak. Baik, terima kasih ya. Itu berbagai pendapat yang layak untuk kita akomodir. Tapi sebelum itu menjadikan koreksi bagi otoritas yang ada, maka ada beberapa yang perlu harus dijabar ulang ya, bahwa misalnya mengenai pemilihan desa, otoritas yang ada di kampus ini sejatinya tidak punya kewenangan untuk menentukan harus desa mana yang akan dijadikan objek untuk melakukan kuliah oleh mahasiswa ini dalam bentuk kerja nyata. Seringkali ada muatan-muatan politis yang ini pemerintah kabupaten kah atau tokoh-tokoh yang ada di sana, sehingga seringkali ada bargaining di sana, sehingga suatu desa yang seharusnya potensial untuk dijadikan objek KKN malah tidak dapat, malah desa lain yang seharusnya tidak potensial gara-gara mungkin konstituennya terbesar berada di wilayah itu. Ini yang juga perlu menjadi pertimbangan. Tetapi otoritas kampus ini juga tidak berdaya, bahwa pikiran ke arah situ sudah ada, cuman kita tidak berdaya ya. Itu satu hal yang kaitannya dengan kepentingan-kepentingan di luar akademi. Lalu tadi mengenai dana misalnya, rasanya agak sulit memperoleh nalarnya. Nalar logis saya mengalami kesulitan kalau misalnya
misalnya mahasiswa punya dana misalnya 50, lalu diberikan 50 semuanya ke mahasiswa, ini agak sulit saya menemukan alasannya, karena begini, terkait dengan pendirian kepanitiaan, lalu terus apa itu kos untuk itu, lalu kemudian pengadaan seragam, lalu pengadaan atribut, kemudian transportasi, kemudian memberikan kontribusi pada setiap dosen-dosen pembimbing lapangan, lalu sekian rantai pembekalan yang ada, lalu perizinan, lalu biaya. Rasanya ya sulit lah kalau misalnya 50 tadi dikembalikan kepada mahasiswa utuh 50 ini, terus secara manajemen ini salah gitu. Jadi apa yang coba dikuak oleh Fajar itu saya kesulitan menemukan nalar logisnya saya, karena input 50 kenapa tidak 50 itu gak masuk akal menurut saya, karena kecuali kalau sponsorship ya Pak. bahkan pernah saya hitung Pak, kalau fair gitu otoritas kampus itu torok banyak Pak, bukan torok istilahnya, ini memang kewajiban kami mensubsidi Pak maksudnya, karena harus ada beberapa kos yang tidak terduga ya, terkait dengan apa remang-remang dan seterusnya tadi Pak ya. Kan tidak seluruh yang ada di Republik ini terang benderang, ada yang rada remang, ada sing gelap kan itu. Nah ini yang nampaknya luput dari variabel penghitungan. Tapi ya ngono lah, jane kan mbon Nusantara iki biyen piye ta? Apa butuh diwayangi apa piye? Itu saya pikir yang Nah, bahwa kemudian program kerja itu dulu itu otonomi mahasiswa. Mau dipakai program kerja apa sesuai dengan hasil survei yang dilakukan. Nah, sekarang tidak bisa, paradigmanya kebalik. Kalau dahulu program kerja KKN itu dibasiskan pada kebutuhan lokal. Hari ini tidak, dibasiskan pada dua hal. Iya, kebutuhan lokal, tetapi juga sekaligus kebutuhan output yang diminta oleh Dikti. Dikti itu minta harus ada keluaran riset, harus ada kerjasama, harus ada rekayasa sosial dan seterusnya. Nah, karena harus berbasis pada dua tuntutan itu, maka tidak bisa mahasiswa dengan ego sektoralnya lalu secara saklek gitu harus program kerja ini, tidak bisa lagi. Tentu harus ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang juga turut menyertai di dalam membuat keputusan. Lalu yang lain lagi misalnya sekarang adalah apa tadi yang dikeluhkan, saya kok agak silap ini tadi, mengenai bahwa setiap KKN itu usai melaksanakan semuanya itu seolah-olah meninggalkan persoalan. Bagi saya itu bukan persoalan. Ya justru itu yang diinginkan oleh Republik ini. Kata pembangunan yang diistilahkan oleh negara ini maksudnya adalah social change atau perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah ada yang menurut swakarsanya sendiri masyarakat punya ide, punya kebutuhan, lalu memiliki solusi-solusi sendiri, lalu kemudian bergerak menyelesaikan problem sosialnya, lalu melakukan perubahan sosial. Ada yang sejenis ini. Ada juga masyarakat yang harus distimulus dulu, baru kemudian dia menyadari bahwa perlu adanya perubahan sosial. Nah, di dalam konteks KKN, mahasiswa itu bukan pekerja, bukan buruh yang mereka kerja lalu masyarakat nonton, enggak begitu. Atau sebaliknya, masyarakat yang suruh kerja, mahasiswa menjadi mandor, enggak. KKN itu sebenarnya adalah mahasiswa kuliah lagi, terjun ke masyarakat. Wujudnya adalah kerjasama dengan masyarakat, bahu-membahu melakukan kerja real, kerja konkret. Kenapa ini diperlukan? Karena mahasiswa itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu hampir seluruh kehidupannya lebih banyak dihabiskan di bangku ketimbang di tengah masyarakat, sehingga banyak mahasiswa yang disinyalir telah melupakan bagaimana cara hidup di tengah masyarakat, lupa bagaimana bebrayan itu. Nah, keterampilan di dalam relationship dengan masyarakat ini perlu distimulus lagi
Nah, kampus punya tugas mengembalikan mereka ke masyarakat dengan bentuk KKN tadi. Sehingga KKN bukan menjadi pekerja, bukan juga menjadi mandor. Tetapi KKN adalah mahasiswa masuk ke sana bau-membau lalu memberikan stimulus pada masyarakat. Yang namanya stimulus itu tidak boleh 100% selesai. Ibarat pekerjaan 100% dia memberikan cukup 10%. Sisanya apa? Ya itu sisanya adalah masyarakat yang melanjutkan. Inilah yang disebut KKN berhasil. Jadi diberi stimulus 10%, lalu kemudian masyarakat menyelesaikan yang 90%. Ini yang disebut dengan pembangunan sustainable. Perubahan sosial melalui rekayasa sosial dalam bentuk stimulus, lalu kemudian ini sustain, berkesinambungan dan berkelanjutan. Kalau ini terjadi, maka inilah yang diharapkan oleh kurikulum KKN tadi. Jadi tidak ada istilahnya KKN itu mahasiswa menjadi jongos, masyarakat nonton, atau masyarakat yang bekerja mahasiswa menjadi mandor, tidak ada. Dan di akhir dari program kerja harus ditindaklanjuti oleh masyarakat. Inilah yang disebut dengan perubahan sosial berkesinambungan atau sustainable. Saya pikir itu. Nah, sekarang ke Pak Lukman, gimana Pak kira-kira? Saya setuju sekali ya dengan uraian-uraian yang diberikan Pak Didin tadi barusan, bahwasanya memang terdapat beberapa polemik sejarah atau polemik periodisasi penyelenggaraan KKN yang ada baik di tingkat perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Sepengetahuan saya, kalau misalkan di perguruan tinggi negeri itu memang otoritas mahasiswa itu bahkan hampir diberikan jatah lebih dari sekian persen, lebih banyak. Artinya mahasiswa benar-benar diberikan wewenang untuk menyelenggarakan KKN ini, termasuk dalam penyelenggaraan dana. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat proposal dan menyampaikan kepada sponsorship dan mencari penggalangan dana secara mandiri. Nah, terkait itu semua, saya pikir kalaupun harus ada data-data yang kemudian ditindaklanjuti sebagai implementasi dari kenyataan ilmiah terhadap kenyataan realitas sosial yang ada di masyarakat ini saling berkaitan, saya rasa kuliah kerja nyata ini adalah salah satu tujuan untuk menyelenggarakan tujuan mulia itu. Jadi memang mahasiswa itu selain yang menjadi salah satu tujuan kuliah itu tidak hanya di dalam bangku sekolah, tapi juga dikembalikan kepada masyarakat sebagai school of thought-nya, sebagai sekolah pembelajaran yang sesungguhnya gitu ya. Yang diasah di sini adalah life skill-nya. Jadi tidak hanya dalam intelektual skill-nya saja. Sehingga perlu misalnya mahasiswa diberikan pelatihan untuk membuat proposal atau membuat rujukan atau membuat sebuah wewenang untuk kemudian mencari dana itu sendiri. Lalu kemudian apa yang ingin dilakukan selama KKN itu tentunya berbasiskan pada survei, berbasiskan pada observasi. Karena melihat banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, saya pikir tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan, apalagi hanya oleh sekaliber mahasiswa yang hanya berbasiskan pada realitas teoritis atau realitas ilmiah saja. Nah ini perlu misalnya mahasiswa itu tentunya mungkin ada baiknya diberikan wewenang untuk mencari sendiri dan menentukan sendiri, walaupun nanti dalam perjalanannya tidak sepenuhnya target operasi atau target dalam tujuan atau output selama KKN dalam pembuatan K1 proposal akhir itu dapat terlaksana sepenuhnya, tetapi setidaknya mahasiswa itu benar-benar merasakan proses ya, dari awal bagaimana dia menggalang dana, terus kemudian membuat rincian proker-prokernya, terus kemudian SOP-nya, terus sampai pada implementasi dan program-program yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh masyarakat. Misalkan skill yang sudah dimiliki oleh masyarakat, dimiliki oleh
rakyat di pedesaan atau di pelosok yang sudah berswasembada misalnya tidak perlu lagi diberikan pelatihan-pelatihan atau pembelajaran-pembelajaran yang mereka sudah punya itu gitu. Mungkin ada baiknya dilakukan survei terlebih dahulu, observasi sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kembali kepada substansi dari kuliah kerja nyata, saya ingin kembali lagi fokus ke situ. Sebenarnya yang mendapatkan asas kemanfaatan dari kuliah kerja nyata atau pengabdian kepada masyarakat ini jangan dilupakan. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang harus, atau masyarakat saja yang sebenarnya diharapkan mendapatkan manfaat atau simbiosis dari pelaksanaan KKN ini, tapi juga sebenarnya jauh lebih banyak manfaat yang dipetik oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang karena saking inginnya melayani, saking inginnya memberikan kontribusi kepada masyarakat, tapi ternyata sebenarnya justru mahasiswa sendiri itu diberikan tugas bahwasanya dia juga harus belajar kepada masyarakat. Jadi sebenarnya yang dinamakan KKN itu sebenarnya belum bekerja, tapi tetap dalam format kuliah. Jadi mahasiswa itu sebenarnya masih kuliah, tapi kuliahnya di luar, kuliahnya di masyarakat. Jadi mereka menimba ilmu dan merasakan bagaimana bertukar pikiran, berdialog dengan masyarakat, supaya tidak lupa bahwasanya mereka ini adalah bagian dari masyarakat. Jadi tidak hanya terpenjara dalam menara gading kampus ya, kolegium yang dibuat selama mereka menjalani masa pendidikan itu. Jadi di sini saya setuju kalau misalkan KKN ini memang sebagai sarana untuk memetik atau menjalankan simbiosis mutualisme, baik masyarakat maupun mahasiswa juga dapat mengambil kemanfaatan dari situ sebagai school of thought ya, sekolah kehidupan, sekolah pemikiran. bahkan kadang-kadang justru mahasiswa lah yang lebih banyak mendapatkan asana-asana manfaat pembelajaran, atau bahkan yang sebenarnya dirubah paradigmanya, yang menjadi agent of change itu justru yang berubah bukan masyarakatnya tapi pola pikir mahasiswanya itu sendiri. Jauh lebih peka, jauh memiliki empati, jauh lebih sadar bahwa realitas itu tidak hanya senang-senang, tidak hanya di dunia kampus mendapatkan tunjangan, tapi juga diberikan kenyataan bahwa mereka juga harus mencari dana untuk kemudian walaupun itu nantinya akan diberikan lagi kepada masyarakat. Diajarkan untuk memanajemen, mengelola keuangan, mendistribusikan pengetahuan, bahkan juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Harapan ini Asep kan belum KKN, harapannya apa? Aku mau ngomong harapan, soalnya aku baru nyimpul KKN mau. Oh ya udah, closing ya. Nggak mau dapat harapan ya, yang apalagi yang imitasi. Soalnya gini, pandanganku berbeda dengan pandangan yang teman-teman sudah melakukan KKN. Jadi pandanganku, aku belum terjun di dunia mahasiswa itu pun saya sudah mengabdi di masyarakat. Oke. Apalagi di desa saya sendiri, saya juga mengembangkan karang taruna, saya juga mengembangkan kewirausahaan di desa saya. Nah ini juga pengabdian, meskipun aku dulu itu belum masuk dunia perkuliahan. Lah, menanggapi tentang KKN tadi ya, ini tadi ya mengalami perubahan atau pergeseran. Jadi pergeseran ini bukan dari segi A, B, C, D, E dan segala macamnya. Saya juga memetik dua pergeseran dari artian konsepsi, arti dari KKN itu sendiri serta terapan dari KKN itu sendiri, utamanya di kampus Merah Putih ini. Dan mahasiswa di sini hanya dipropagandai untuk melakukan pengabdian masyarakat itu berupa KKN, dan KKN itu adalah pengabdian masyarakat. Tapi bagi saya pengabdian masyarakat itu bukan KKN. Karena apa? Ya tadi yang dibicarakan Pak Didin dan dibicarakan Pak Lukman itu yang benar. Jadi KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Jadi di sana ada terjadinya simbiosis mutualisme, di mana mahasiswa itu belajar dari masyarakat dan mahasiswa juga melaksanakan apa yang didapat di teori akademisi untuk diterapkan di masyarakat gitu. Jadi saling tukar pikiran, saling tukar praktisi di sana. Bukan berarti dalam artian
KKN ini sebagai ajang kita memberi di masyarakat. Ibaratnya kita adalah stakeholder, apa maksudnya, manajer di masyarakat, bosnya masyarakat. Padahal kita KKN ada tujuannya untuk belajar di masyarakat. Nah, untuk apa ya? Kembali lagi untuk mengenal apa itu pengabdian masyarakat. Saya menekankan KKN itu bukan pengabdian masyarakat. Yang menjadi pengabdian masyarakat itu adalah yang programnya dari Dikti itu sendiri. Contohnya apa ya? PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu apa ya? Kegiatan yang pure mengabdi ke masyarakat. Di mana masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga yang lain, masyarakat di situ berpikir secara realistis, berpola tingkah laku yang peka, yang apa istilahnya itu sensitif dengan keadaan masyarakat. Dalam program KKM mereka menggali pendanaan dari pemerintah untuk mereka sendiri melakukan kegiatan yang benar-benar itu yang dibutuhkan masyarakat. Banyak kegiatan yang itu bukan dari KKN, melainkan dari pemerintah yang sebenarnya itu juga untuk pengabdian, bukan dari PKM saja. Tadi ada yang namanya PHBD, ini malah membangun apa ya istilahnya tingkah laku, tingkat sosial, tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkup desa. Ini juga KKN, bukan KKN, ini juga pengabdian, bukan KKN. Jadi di sana masyarakat mahasiswa belajar melaksanakan program PHBD. Sebelum melakukan PHBD, mahasiswa sebagai pelakunya ini survei terlebih dahulu, melihat keadaan sekitar, apakah itu benar-benar butuh bantuan atau tidak. Setelah sudah mendapatkan hasil dari survei itu, baru kita membuat sebuah kebijakan. Apakah kebijakan untuk ini kita membuat program apa? Setelah kita sudah mengkaji lebih dalam, baru kita melaksanakan. Nah, setelah melaksanakan itulah yang selanjutnya itu tugas dari kita sendiri, karena bukan berarti kita melaksanakan itu selesai. Nah, kita melaksanakan itu harus ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Dalam artian PHBD, meskipun itu acaranya sudah selesai, program itu sudah terlaksana dan sudah real, sudah ada, belum berarti PHBD itu selesai atau PKM itu selesai. Kita sebagai mahasiswa yang mengajukan sendiri secara pribadi ke Dikti itu ya, setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi, apakah program yang saya atau yang mahasiswa itu laksanakan itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, atau hanya sekedar pembangunan, tidak ada pengembangan. Karena percuma ada pembangunan, tidak ada pengembangan dari masyarakat. Seperti ya itu tadi, tidak efektif, mubazir, yang disediakan mahasiswa tidak digunakan masyarakat. Nah itulah. Terus untuk harapan ya tadi juga diminta harapannya ya apa-apa lah, ngalah sih mumpung saya cilik. Harapan saya ya mungkin untuk pihak institusi yang secara umum aja, bukan mendiskriminasi institusi apapun. Saya menggambarkan secara umum. Jadi KKN jangan ditekankan itu sebagai pengabdian masyarakat kepada mahasiswa. Yang ditekankan di pengabdian masyarakat itu adalah program-program yang setidaknya mahasiswa itu sendiri yang menilai dan melaksanakan dan setelah mengevaluasi. Itu yang baru pengabdian. Serta yang kedua adalah harapan saya semoga KKN juga istilahnya jangan ditekankan untuk mahasiswa itu wajib, karena KKN bukan kewajiban. KKN itu bukan kewajiban, karena kuliah di masyarakat, mahasiswa itu liburan, belum tentu penilaian seorang akademisi mahasiswa pulang itu dulinan. Saya mahasiswa loh, saya pulang di rumah saya belajar di masyarakat, di desa saya, Kanugrahan Lamongan. Kalau tidak percaya temui Pak Huda kok kades saya. Nggak mau nomornya, saya berikan kalau nggak percaya. Jadi di bawah ini. Nah, itulah. Karena saya tidak berbicara bohong, karena saya ini berbicara realistis, karena itulah sebabnya kan aku menentang adanya KKN yang wajib, terus mahasiswa ditekankan untuk memberi sesuatu, tidak juga disuruh untuk evaluasi dan monitoring. Ya itu malah merusak moralitas mahasiswa sebagai
agen of change, bukan agen untuk disuruh tapi untuk memberikan penyuluhan dan apa ya istilahnya kemajuan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Seperti itu harapan saya. Ya, terima kasih. Ya, meskipun kontradiktor in permiso. Ya sudahlah, kita amini ya. Baik, saya pikir itu pandangan-pandangan beberapa anggota komunitas mengenai pengabdian kepada masyarakat oleh akademisi. Terima kasih, kurang lebihnya wallahu alam bisawab. Madhab Semalawaru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli